Kemudian al-ghaflah. Al-ghaflah. Lupa, tidak sadar. Pemuda yang tidak sadar akan mencakup apa yang di hadapannya dia kerjakan. Tidak tahu bahwa yang di hadapannya ini lawan. Saudara bisa membayangkan seorang tidur nyenyak, dirambati oleh ular kobra. Dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Karena cuma satu, karena dia ghafil. Karena dia tidak tahu apa benda yang sedang melintasi dadanya ini. Itu kobra, ular yang paling beracun. Tapi dia tidak takut. Namun kalau dia jaga, kalau dia tidak ghafil, dia tahu itu ular, dia akan lari atau mencari alat pemukul. Begitu juga kita. Kita menghadapi dunia sekarang ini, kita berbagi dua. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar mengatakan, ini biasa kita kerjakan. Sampai saya katakan tadi, tanggalan kita tanggalan Masihi. Adat-adat istiadat kita adat istiadat Masihi. Kadang-kadang yang bukan mahram masuk ke rumah, bicara dengan istri kita. Kadang-kadang istri kita menemui tamu kita, kita tidak ada di rumah. Kadang-kadang anak kita contohkan satu contoh praktek tentang kibir. Kalau ada orang memanggil kita bilang katakan abah tidak ada. Itu anak keluar dengan giatnya mengatakan abah tidak ada. Ya kibir. Dan kibir secara dididik, secara praktek. Ini praktek lebih jahat dari segala didikan. Tapi mestinya kita katakan padanya, katakan bahwa ayah sedang makan. Kalau belum makan silakan masuk. Atau suruh tunggu. Itu anak ya ta'alamus sidq. Orang ngemis di muka pintu. Kita labrak dia dengan kata-kata yang kurang baik. Anak kita belajar daripada kita. Bagaimana orang yang yanharul miskin. Tapi sebaliknya harus kita katakan, tahan. Ini uang kasihkan orang miskin. Ini ada sepiring nasi, panggilkan temanmu yatim itu. Dia tidak punya apa, dia perlu seperti kamu sepiring nasi. Kita didik dia untuk yakun karim, yarham al-masakin wal aitam. Itu satu pekerjaan di rumah tangga yang mesti kita ciptakan tadi. Al-bait, al-madrasah, wal muhit. Ini semuanya sekolahan. Kalau satu meleset, semuanya meleset. Dan sekarang ini kita punya sekolah-sekolah dengan wali murid. Ada semacam yang disebut tadi gap. Tidak ada hubungan. Kenapa sekolahnya Hamka Al-Azhar maju? Sebab konon kata orang ada suatu hubungan baik antara sekolah dengan keluarga. Itu anak ditanya, ayahmu kalau pagi bangun jam berapa? Kamu sholat subuh bersama siapa? Itu anak pasti akan mengatakan dengan terus terang. Besoknya didatangi walinya. Saudara, kami akan keberatan mengajar anak saudara. Kalau saudara bangun di waktu-waktu yang tidak cocok dengan ajaran Islam. Itu menjadi orang malah lebih respect kepada sekolah-sekolah yang begini ini sekarang. Sampai taman kanak-kanaknya saja orang membayar 750.000 masuk taman kanak-kanak Al-Azhar. Kita senang mendengarnya. Kita tidak hasud, kita senang. Dan kita minta pada Allah supaya itu lebih dijayakan lagi. Tapi kita juga harus mulai sekarang berbuat seperti itu. Kalau perlu seperti tadi saya katakan, kita ketemu. Kita susun. Apa yang mesti kita kerjakan? Menghadapi zaman seperti sekarang. Menghadapi challenge seperti sekarang ini. Apa respons kita? Bagaimana? Dari mana kita mulai? Inilah persoalan. Saudara-saudara, karena itu izinkanlah saya sebagai penutup sambutan saya atau ceramah saya ini, kita kembali kepada satu masa yang baik. Kita harus kembali kepada risalah kita semula. Orang yang tidak mempunyai risalah adalah orang itu akan menjurus kepada individualis, pada anania. Nanti ada satu yang lebih berbahaya lagi, kepada musuh-musuhan. Kita tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan. Kedua, kita harus menyumbang kepada masyarakat besar, lebih daripada masyarakat besar memberikan kepada kita sesuatu. Kita tidak usah tuntut asimilasi lebih dahulu. Kita tunaikan kita punya kewajiban. Nanti kita tahu-tahu sudah keasimilir
secara tidak diukur dan tidak dibikin seperti mana formalitas-formalitasan sekarang ini. Kita akan mencapai asimilasinya Pangeran Diponegoro. Asimilasi yang betul-betul wajar, tabi'i. Asimilasi yang betul-betul dibanggakan oleh mayoritas. Masyarakat Cina yang begitu lincah dalam mencari duit belum diakui asimilasi, padahal dia orang mengayakan beberapa tokoh-tokoh yang berkuasa, belum diakui. Al-madah ma takfi. Kenyangkan jiwanya ini, ajar anak-anak mereka, nanti saudara akan dihormati sebagai guru, dan saudara pun akan merasa senang, merasa sudah syukur pada Allah, saya sudah menunaikan tugas nenek moyang saya masuk ke Indonesia. Saudara-saudara, inilah pesanan saya kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama mulai melangkah ke arah muka. Di samping saya mengucapkan selamat atas bangunnya badan sosial Al-Khairiyah yang dipimpin oleh saudara Kadir Syahab, maka saya juga mengharap apa yang saya ketengahkan ini dipikirkan dan direnungkan dan dibicarakan sematang-matangnya semasa-masanya. Kalau bisa pertemuan begini ini tidak setahun sekali, adakan pertemuan-pertemuan rutin yang merupakan majelis mau'izah hasanah dan majelis muzakarah. Sebenarnya tentu saya tidak bisa meyakinkan diri atau saudara-saudara apakah yang saya ketengahkan ini memang sudah tepat dan cocok sebagaimana saudara inginkan atau tidak. Namun dalam majelis-majelis lain akan ada tanya jawab, dan disitulah kita bisa lebih banyak saling mendengarkan. Jadi apa yang saya ketengahkan ini mudah-mudahan cocok maudhu'nya, cocok waktunya, dan tidak banyak kesalahannya. Kalaupun ada, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.